Adik-adik tidak boleh terlalu banyak menghafal lagu, paham?
harus hafal Al-Quran, paham? Harus hafal sholawat, paham? Biar kamu nanti menjadi penyejuk bagi kedua orang tuanya, insya Allah. Para hadirin, para jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau nanya Bapak, malam ini nih apa acaranya? Apa Pak acaranya Pak? Ibu, Bu, malam ini acaranya apa Ibu? Maulid. Emang apa sih maulid? Apa? Maulid Nabi? Apa sih maulid Nabi sayang? Yang bisa jawab, ayo. Ustaz kasih uang. Ayo maju ke depan. Maju ke depan, ayo. Siapa yang bisa? Apa yang disebut maulid Nabi? Giliran disebut. Siapa yang hafal kulhu? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang hafal adik-adik? Mana yang hafal? Angkat tangan. Maju ke depan. Nanti Ustaz kasih hadiah. Wah Ustaz banyak nih. Ayo. Yang mana? Siapa yang berani? Ayo maju. Siapa namanya? Ayo yang berani. Ustaz kasih hadiah uang yang bisa. Ayo. Ayo maju. Jangan malu-malu katanya. Ada? Ada. Sini pemain semua. Ustaz kemarin keluar 250.000 enggak saya demi anak cerdas. Ada yang berani? Ada yang berani? Ayo yang berani siapa? Semua ternyata pemalu. Apa? Pemalu. Ada yang bisa selawat adik-adik? Mana coba yang bisa maju ke depan? Ayo, selawat apa aja yang penting bisa. Ayo, maju. Yang baju kuning sini, sini kamu. Kamu hadap ke kamera, itu live di sini saya. Siapa namanya? Enggak, harus masuk mic. Siapa namanya? Irsyad. Irsyad kelas berapa? Pelan-pelan dong. Kamu dibentak mama. Mantap uang bos. Siapa namanya? Irsyad. Irsyad kelas berapa tadi? Kelas 4. Nama bapaknya siapa? Siapa? Ibunya siapa namanya? Sulastri. Ada di sini? Ada juga. Jadi kamu dari SD ke sini. Hafal surat Al-Hu? Ada kelas hafal? Coba Ustaz ingin dengar. Ya, Ustaz ingin dengar. Kalau kamu hafal, Ustaz kasih hadiah 2.000. Ya kalau saya lebih Pak, saya aktor. Saya juga perlu ketahuan upload saya berapa di sini. Amin ntar kempes. Apa pakai 2.000? Coba. Ustaz uji kamu dulu. Kalau kamu mau 2.000 lebih nanti Ustaz tambahin. Siapa tahu nanti ada bapak-bapak yang nambahin lagi. Ya, siapa tahu. Orang soleh itu banyak rezekinya, benar. Banyak pahalanya, benar. Coba. Siapa tadi namanya? Irsyad. Coba Irsyad. Ustaz ingin dengar. Kamu kalau kulhu, iya kulhu. Kalau Nanas, kalau kamu bisa dapat hadiah. Kalau nggak bisa kamu ditendang nanti. 1, 2, 3. A'udhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir Ya kami aku. rajim. If you want. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Tepuk tangan lagi Pak. Senang tidak Pak ketika punya putra bisa radio? Senang tidak? Daripada anak kita cuma nelayan, tidak ketahuan arahnya. Jam 1 malam ada di Indomaret, jam 1 malam ada di Jalan Raya Bogor Solo. Saya beberapa kali nangkap orang tawuran malam-malam jam 2 ditangkap orang mana di Depok, orang mana di Condet. Benar itu, di dekat saya itu ada tol baru Pak. Pernah ketangkap 23 orang ditanyanya ke Depok ke Condet. Bawaan burungnya segini-segini. Jam setengah 2 malam. Akhirnya kita giring ke polisi gitu. Tapi alhamdulillah tidak ada korban. Jadi ketangkap semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana ketika punya anak seperti ini itu berbangga dengan orang tuanya. Biarpun cuma puluh, biarpun sudah anas, biarpun cuma suatu pendek, saya kira itu kebanggaan bagi semua orang tua. Betul Pak? Betul Pak? Tidak ada artinya bapak punya harta banyak, punya istri cantik, punya anak banyak, tapi tidak bisa mengaji, tidak ada artinya di hadapan Allah. Kenapa? Karena yang akan dilihat adalah Allah, tidak berhanya tidak sholat dan sholat. Kamu mau hadir? Mau? Mau? Tega banget Pak Ustadz di ini. Gue juga belum tahu dikasih berapa. Karena saya janji irsyad tetap saya kasih hadiah 2.000 rupiah. Alhamdulillah. Saya bawa Pak, sengaja bawa 2.000 rupiah. Oh tadi dikasih ketua parkir ya? 2.000 rupiah. Ini tinggal 5.000. Kembali. Bapak ada yang menambahin? Ada yang menambahin? Buat adik kita? Bilang apa ya? Ustaz tambahin lagi mau? Satu surat dulu. Ya, nggak ada uang gratis sekarang ya Pak. Jualan cilok 10 biji baru untuk 5.000. Baca dulu dapat pahala dan uang lagi. Muncul kamu malam ini kamu deh. Coba sekarang Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza hasad. Jangan bikin cepat selesai, enggak 5.000 enggak bakal kemana. Ulangi lagi dari awal. Qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqaf waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hafal gak Pak? Berarti dikasih gopek kamu. Hafalnya separuh tadi, berarti kalian ini ngurangin gopek jadi. Alhamdulillah. Ya, terima kasih duduk sebentar saya. Soleh kamu insyaallah. Adik-adiknya mau lagi? Ada yang mau? Pertama Pak Ustaz. Ustaz ya takut nanti. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Ibu lanjut Bu. Iya, saya malam ini sebenarnya ada 3 cara. Karena guru saya yang soleh mengundang di Ciangsana di kelurahan, saya sebenarnya malam ini disuruh oring, gak hadir. Ada di Citerap ada majelis Al-Karomah, saya disuruh ngisi lewat. Demi guru, demi sahabat, ini guru senior saya, jadi harus saya sam'an wa ta'an wa taqdiman buat beliau. Allahu Akbar. Para hadirin, para jemaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau barusan kita telah mendengarkan anak-anak kita yang membaca ayat suci Al-Quran, saya kira ayah semua orang tua pasti senang dan bangga ketika anaknya bisa baca ayat suci Al-Quran. Betul? Betul. Bangga tidak, Pak? Bangga tidak? Bangga. Kenapa? Karena kata Nabi yang tidak akan putus amalnya. Bagaimana ketika kita memiliki putra-putri yang soleh dan solehah dan mampu mendoakan kedua orang tuanya di saat orang tuanya dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini peringatan Maulid, benar peringatan Maulid, mengingatkan bagaimana kelahiran dan uswah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh saya tanya kepada bapak-bapak, kapan Nabi Muhammad itu dilahirkan, Bapak? Apa? Adik-adiknya, hari apa Nabi dilahirkan, sayang? Hari apa? Hari tanggal 17 Agustus. Tanggal 12 Rabiul tahun gajah. Nah Bapak, kalau anak kita nggak diajarkan hal-hal sepele begini, nggak bakal kenal zaman sekarang. Berarti anak-anak, Nabi kita dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 tahun. Tapi kalian kenal nggak sayang kepada Nabi? Kenal di mana lu? Dipertikan lampu merah sini, itu lampu merah itu. Kalian kenal Raffi Ahmad tidak? Kenal Yuni Sara tidak? Nah, ini ayah, malam ini ketika peringatan Maulid minimal kita memperkenalkan kepada putra-putri kita bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad dilahirkan di bulan ini, di bulan Rabiul Awal. Sedikit saja, yang penting anak kita sudah minimal tahu. Sedikit saja minimal anak kita sudah kenal bahwa Nabi kita adalah benar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama semua.
hal sadawan ini? Alhamdulillah. Para hadirin, para jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini saya ingin menyampaikan pesan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau adik kita tadi sudah baca ayat suci Al-Quran, kalau bapak sudah semua berselawat, tapi malam ini minimal ada 3 pesan dari baginda, ada 4 pesan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan yang pertama? Kata Nabi, ada 4 golongan bapak yang akan jauh dan tidak akan disentuh oleh api neraka. Kata Nabi, yang pertama yang akan jauh dari api neraka adalah, yaitu golongan yang pertama adalah hayyinun. Apa bapak? Apa bapak? Apa ibu? Hayyinun, yaitu orang yang memiliki sifat yang lembut. Orang yang memiliki sifat lembut artinya dia tidak kasar. Bagaimana yang disebut lembut? Bagaimana ketika dia memiliki permasalahan dan menyelesaikan dengan secara baik-baik. Betul. Tapi kenyataannya bapak, di negara kita ketika ada sesuatu terjadi tindakan-tindakan yang kasar, betul? Misalkan bagaimana ketika ada suatu ormas dikeluarkan begitu cepat tanpa ada musyawarah, betul? Itu bukan sifat-sifat Nabi, itu bukan sifat-sifat lembut yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad, yaitu hayyin adalah merupakan memiliki sifat yang lembut. Subhan. Makanya kalau bapak punya istri, sama istrinya harus lembut. Ibu, suaminya lembut enggak, Bu? Suaminya lembut tidak? Ibu-ibunya kayaknya jangan takut sama suaminya. Kalau suaminya pengen nikah lagi nggak apa-apa, kasar keras ibu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau nikah lagi nggak harus lembut pada suami. Nah, bagaimana yang dikatakan lembut wahai ayah? Jadi seorang ayah ketika dalam kehidupan berumah tangga, ketika dalam kehidupan rumah tangga, seorang ayah harus memberikan sifat terlembut buat keluarganya. Terhadap istri, seorang ayah harus lembut, harus memiliki kasih sayang yang benar. Kepada anaknya harus pula memiliki sifat-sifat yang lembut. Insya. Bagaimana biar lembut? Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa berzikir kepada Allah Bapak. Kalau kita dalam kehidupan kita senantiasa berzikir kepada Allah, maka hati kita insya Allah akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kata Nabi, yang akan dijauhkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah, yaitu yang kedua adalah layyinun, yaitu orang yang memiliki sifat yang tenang. Apa bapak? Yang pertama tadi apa? Hayyinun artinya lembut, harus punya sifat lembut. Yang kedua, kita harus memiliki sifat yang tenang. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan ada keluarga kita yang sakit, misalkan ada istri kita yang sakit, anak kita yang sakit, kita pun harus memiliki sikap yang tenang. Betul. Kenapa harus memiliki sifat yang tenang? Karena orang yang tenang tindakannya akan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kata Nabi, yang akan dijauhkan dari api neraka adalah orang yang memiliki sifat yang qorib. Apa bapak? Apa ibu? Orang yang memiliki sifat yang qorib. Apa itu qorib? Qorib itu dekat wahai ayah. Kedengaran gak Bu?
Kedengaran tidak? Mic-nya beda, kayak mic karaoke. Apa yang ketiga tadi Bapak? Orang yang memiliki sifat korek, yaitu kedekatan dengan siapapun. Seandainya Bapak hidup di tengah-tengah ini, dengan tetangga harus dekat. Betul? Betul. Seandainya Bapak hidup dengan tetangga, dengan keluarga pun, kita harus punya kedekatan tersendiri. Apa tujuannya dekat, wahai ayah? Kata Nabi, tujuannya adalah agar ada ikatan hati antara tetangga, agar ada ikatan hati dengan keluarga kita. Kalau sudah terjadi kedekatan, maka insya Allah segala apa dalam urusan keluarga kita akan terselesaikan dengan baik. Apa yang ketiga Ibu? Apa yang ketiga Ibu? Orang yang qarib, orang yang memiliki kedekatan. Dan yang terakhir ayah, kata Nabi, yang akan dijauhkan dari api neraka, kata Nabi adalah yaitu sahlin, yaitu orang yang memiliki sifat yang mudah. Orang yang memiliki sifat yang mudah, ketika tetangganya minta bantuan, kita mudah membantu. Ketika tetangganya ada yang sakit, kita mudah peduli. Inilah memberikan suatu contoh kemudahan. Salah satunya adalah yang dirindukan oleh, yaitu yang dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang pertama tadi apa Bapak? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang kedua? Yang ketiga? Yang ketiga korek, yaitu dek. Dan yang terakhir apa yang terakhir? Oh, lupa semua. Yang terakhir yaitu sahlin, yaitu orang yang memiliki sifat kemudahan. Pingin mudah hidupnya Pak? Pingin mudah hidupnya Pak? Pingin mudah hidupnya Ibu? Insya orang kalau ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita juga harus punya kemudahan kepada tetangga. Kalau kita peduli kepada tetangga, maka kita insya Allah akan dimudahkan pula oleh tetangga. Dan Allah akan memberikan jalan keluarnya. Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita malam ini diberikan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga kita kelak Allah masukkan ke dalam naungan syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Saya tidak panjang lebar karena hari ini saya harus pergi ke tempat Al-Karomah insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum saya tutup dengan salam, mari tutup dengan doa sedikit biar pertemuan malam ini makin barokah. Mudah-mudahan guru kita Ustaz ini diberikan kesehatan oleh Allah. Guru kita semua yang ada di depan biar semuanya sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan beliau istiqomah semuanya mendidik kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hawajibiyah ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة.
في الجسد وزيادة في العمل وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله يا رحمن يا رحيم ملكني يا الله كم كل بقدره يا الله. يا إلهي أنت مغفرة ridhamu ya Allah. Ya Ilahi untuk mengharapkan ridhamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah amal kami seluruhnya amal yang diterima oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah ya Allah atas segala dosa-dosa kami. Ampunilah ya Allah atas segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, seandainya orang tua kami sudah tiada ya Allah, ampunilah orang tua kami ya Allah. Terimalah amal ibadahnya ya Allah. Tempatkanlah beliau dalam naungan ridhamu ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah ya Allah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Berikanlah ya Allah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah yang ketika kami dalam keadaan sakaratul maut. Anak kami mendoakan ya Allah, Allahumma firli wa liwalidayya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, salah sikap ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.